Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Wih, salam Pancasila. Kok kakak begini sih tuh? Oh, begini ya, oke. Baik, yang kami hormati Kepala Kabak Pemerintahan Bapak Manai Fernando. Terima kasih Pak Fernando sudah hadir, dan yang kami hormati Bapak Dirhamul Nugraha, komandan kita. Mudah-mudahan sehat selalu ya para pimpinan kita, dan yang kami hormati terutama pimpinan Gereja Petra Indonesia yang diwakili oleh Pendeta Jamie. Selamat siang. Terima kasih. Dan juga para narasumber kita di sini sudah hadir, pengamat politik kita Bapak Barzanji sudah hadir. Barizi Barzanji. Itu masuk tadi. Mohon maaf. Ya, para yang hadir di offline ya, ada perwakilan dari FPK, kemudian ini cantik-cantik semua kelihatannya. Yang ganteng juga di depan ada ya. Pak Haji Kaop. Juga kalau FKDM kelihatannya sedang dalam perjalanan ya. Juga FKUB ya, saya mewakili FKUB sebagai moderator juga. Dan hadir di sini juga beberapa mahasiswa ya, dari Pasar Minggu kalau nggak salah tadi ya. Oh, Pejaten. Oke, Pejaten. Juga para kawan-kawan dari Kesbangpol. Oh ya, Bang Hafiz, terima kasih sudah bergabung. Dan tak lupa para stakeholder yang ada di Pesanggerahan ya, yang online. Dari kecamatan, dari kelurahan, kemudian dari RT RW, juga semua yang join di acara di siang hari ini. Ini merupakan pertemuan yang ke-10 ya, kegiatan sosialisasi pilkada dari Kesbangpol Jakarta Selatan. Luar biasa ini, sudah ngebut di 10 titik. Mudah-mudahan bisa bersinergi buat sosialisasi kegiatan pilkada. Juga narasumber kita dari KPU, Bang Tlaki, mudah-mudahan sudah join ya, Bang Tlaki ya, Ketua KPUD kita. Dan nanti juga kita join dari Bawaslu ya, Bang Andi nanti ya. Mudah-mudahan bisa join offline juga ya. Oh, baik. Online ya? Oh, online. Ya, udah ada di bawah. Sip. Terima kasih Bang Andi ya, sudah join ya. Baik para hadirin sekalian yang berbahagia, ini pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan semangat ya untuk tetap memastikan bahwa kita akan mengawal proses pilkada di Jakarta Selatan dengan betul-betul bahagia dan bisa melangsungkan kegiatan tersebut tentunya dengan sukses yang nanti kita harapkan partisipasi dari pemilih kita di Jakarta Selatan ini betul-betul bagus ya. Baik, kita akan langsung memulai dengan meminta tuan rumah. Di sini diwakili oleh Pendeta Jamie, dan perlu para hadirin sekalian ketahui, Gereja Petra ini memang gereja yang kita pilih sebagai gereja tempat yang cukup spesial ya, karena kedekatan gereja dengan masyarakat, kemudian bagaimana gereja ini membuat program-program yang berkolaborasi dengan masyarakat, ini menjadi satu hal yang sangat positif ya di Jakarta Selatan, sehingga akhirnya pola kerukunan, aktivitas kebersamaan ini menjadi satu hal yang sangat kuat dibangun oleh gereja kita. Dan karena itu kita minta Pendeta Jamie untuk menyampaikan sambutannya dalam rangka ini mungkin penutupan ya. Penutupan sosialisasi. Baik, pada Pak Pendeta Jamie kami persiapkan. Siap. Di sini aja? Ya. Boleh di sini aja ya. Aja. Baik, selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kami menyambut ya untuk seluruh stakeholder di wilayah Kecamatan Pesanggerahan, secara khusus juga Pak Kabak Pemerintahan ya, Pak Camat dan juga Pak Lurah yang mengikuti secara online, dan juga seluruh staf, dan juga selamat siang untuk Pak RT, Pak RW, dan juga LMK dan sekolah-sekolah yang juga bergabung dalam acara ini, yang ada yang offline di sini juga ada, dan juga yang banyak di online ya. Lalu kemudian saya juga menyambut teman-teman yang secara online yang ada di sini, Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Selatan. Selamat siang juga untuk perwakilan FKUB Jakarta Selatan dan perwakilan FKP FPK Jakarta Selatan, dan perwakilan FKDM dan PPI,
dan juga para narasumber dari KPU Jakarta Selatan dan Bawaslu, Bang Andi yang juga hadir secara online ya. Selamat siang. Dan juga secara khusus pengamat politik dan saya sambut Pak Barizi ya. Selamat siang. Ya, kami dari Gereja Petra Indonesia sangat bersyukur kalau acara ini boleh berlangsung di sini dan kita semua menyambut baik ya acara sosialisasi pemilu kada untuk tahun 2024 ini. Ya, kita harap dan kita tetap doakan dan usahakan ya supaya acara ini kalau nggak salah ini yang terakhir ya, dari yang pertama sampai yang hari ini boleh berjalan dengan baik dan juga aman lancar ya, khususnya juga untuk nanti pemilu kada di bulan November ya. Lalu kemudian kita juga berdoa biar pemimpin-pemimpin yang terpilih ya di Pilkada 2024 itu yang dipilih oleh masyarakat boleh dipilih secara demokrasi, dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya ya, sehingga bisa membawa kemajuan dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat khususnya Kota Jakarta ya. Dan saya juga boleh menghimbau ya kepada seluruh masyarakat juga untuk tetap menyukseskan ya pemilu kada di tahun 2024 ini di bulan November ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan biar acara ini boleh berjalan dengan baik. Selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy atas sambutannya. Sudah menyampaikan apresiasi yang akan disampaikan oleh Gereja Petra ya, diwakili oleh Pak Pendeta Jeremy, bahwa kita insya Allah akan senantiasa berkontribusi terhadap kebaikan-kebaikan dalam rangka menyukseskan pilkada nanti di tanggal 27 November ya, jangan lupa ya. 27 November. Baik, terima kasih sekali lagi atas apresiasinya untuk kegiatan ini, dan kita akan dengarkan selanjutnya sambutan dan arahan dari Kabag Pemerintahan Bapak Manaik Fernando. Kepada Bapak Manaik kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita bisa bertemu ya pada siang hari ini pada penutupan roadshow ya, sosialisasi pemilu kada tingkat Kota Jakarta Selatan. Hari ini yang terakhir ya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Jeremy ya. Kemudian Pak Kepala Kesbangpol ya, Pak Dirhamu Nugraha, Bapak mewakili dari FKUB, kemudian juga dari FKDM ya, Bang Hafiz, juga teman lama saya di Tebet ya, Pak Barizi ya, udah lama kenal ini ya, Bu Lia dan seluruh jajaran Kesbangpol, hadir juga yang berseragam FPK ya, Forum Pembauran Kebangsaan. Juga ada adik-adik ya, mungkin ini bakal jadi pemilih pemula ya. Iya nih ada. Ya. Nanti Yang pasti yang hadir di sini dapat door prize upper ntar diadu nih. Oh, oke deh. Yang offline ya. Yang offline. Iya. Mantap nih, langsung dari Kesbangpol. Tolong dicatat Bang Jermal nama-namanya Ya, nanti kita spin wheel. Baik, Bapak Ibu ya, saya bersyukur ya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta ya yang sudah berkenan menyiapkan tempatnya untuk penutupan roadshow hari ini. Siap. Ya. Kalau nggak salah awalnya dimulai di Kecamatan Cilandak. Di Pura. Di Pura ya. ya. Dan ditutup di gereja. Bapak Ibu sekalian, ya, sosialisasi ini sangat penting ya bagi kita ya dalam berdemokrasi ya. Saya mengajak kita semua ayo gunakan hak pilihnya dengan baik ya. Tadi Bapak Pendeta sudah menyampaikan juga. Nanti narasumber juga akan menyampaikan ya hal-hal penting yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya. Hari Rabu tanggal 27 November ya, kita diliburkan di hari itu ya. Jadi supaya kita fokus untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau beberapa hari yang lalu ya, Presiden sudah dilantik ya, sudah terbentuk kabinetnya. Tentu dengan pemilihan gubernur ini
untuk pemerintahan di tingkat daerah, di tingkat provinsi juga akan bersinergi ya dengan apa yang sudah dilakukan di pemerintah pusat. Ya. Ada perubahan-perubahan yang harus kita respon dengan cepat. Ya, saya mengajak kita semua ya yang hadir offline, online, ayo kita sukseskan ya kegiatan demokrasi ini dengan sebaik mungkin. Adik-adik ya yang masih muda mungkin jadi pemilih pemula ya harus mengenal ya para calon-calonnya ya yang nanti kita harapkan akan melaksanakan ya membawa visi misi untuk pembangunan di daerah kita agar berkembang lebih baik lagi ya. Kita tahu bersama ya Jakarta sekarang menjadi kota global ya. Kota yang berbasis ekonomi, kota yang nyaman dihuni ya. Kota yang bertransformasi ya bersinergi dengan kota-kota besarnya lainnya di seluruh dunia ya. Itu perlu effort ya, perlu semangat yang sangat besar ya. Setelah kami ini nanti ya berakhir ya tentu tongkat selanjutnya akan diambil oleh para generasi muda ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Terima kasih Kes Bangko yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik. Salam hormat dari Bapak Wali Kota dan Bapak Asisten ya. Sebenarnya beliau ingin hadir ya, tapi pada saat yang bersamaan di Pesanggerahan di Kelurahan Petungan Selatan tadi ada kegiatan yang dihadiri oleh Pak Menteri ya, sehingga beliau berhalangan datang. Jadi di sini yang calon menteri aja. Wah, ini banyak calon menteri bagian. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Boleh terima dipotong kasih. tapi ya? Kita mana? Biasanya? Apa? Oh iya, siap. Baik, terima kasih Pak Manaik Fernando atas arahannya dan telah membuka acara ini. Sebelum Pak Manaik meninggalkan tempat, kita akan ada penyerahan piagam. Jadi Pak Wali titip tanda tangan aja Oh, Pak Pendeta katanya. Iya. Penyerahan piagam kepada Gereja Petra dari Wali Kota Jakarta Selatan. Baik. Fotonya siap. Ini Pak Hafiz, Pak Barizi, Pak Barizi. Pak Wakil. Yang cakep-cakep nggak usah itu. Nggak usah. Sini. Pak Barizi. Ini narsum kita. Tengah Pak, Sini Pak, sini. Iya. Nah, siap. Fotografer. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh lagi 1. Boleh tangannya dikit. Oh, tangannya. Oh, Iya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Pak Manaik dan Bapak Manaik akan meninggalkan tempat. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak. Dan selanjutnya untuk persiapan kami panggilkan para narasumber kita, Bapak. Terima kasih banyak Pak. Siap. Coba. Terima kasih Pak. Bisa langsung. Iya. Pak Barizi silakan langsung naik ke atas. Siap. Mejanya, kursinya kebanyakan nggak? Iya. Kedua aja ya. Dua aja ya. Baik, para hadirin sekalian yang di offline maupun di online, kita akan langsung saja memasuki sesi sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh KPUD Jakarta Selatan dan Bawaslu, dan tentunya dari pengamat politik kita Bapak Barizi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum kita mulai, kelihatannya seru banget ya, kita lihat di layar ya, itu kawan-kawan dari beberapa sekolah yang sudah bergabung ya, mantap betul, ada nobar ya. Saya absen dulu aja kali ya. Dari SMK Miftahul Falah Jakarta. Mana nih? Miftahul Falah Jakarta. Kemudian SMK Fathahilah. Kemudian SMK 3 Perguruan Cikini, Percik. Mana nih suaranya nggak kedengeran ya?
Kemudian SMK Jakarta Wisata 1. Kelihatannya sudah heboh kali, kita nggak denger aja nih ya. Iya. Kemudian SMK Kahuripan 1 Jakarta. Kemudian SMK Kesehatan Sekawan. Kemudian SMK Yapri Jakarta. Kemudian SMK Trikarya Jakarta. Kemudian SMK Tanjung Barat. SMK Pondok Indah. SMK Perwira Jakarta. SMK Jagakarsa. SMA Karisma Wita 2 Jakarta. Ini suaranya nggak kedengeran ya. Kemudian, Enggak, di sana di mute. oh di sana di mute. Dadah-dadah. Oh dada-dada ya, dada-dada ya. Kemudian SMK S Pasar Minggu Jakarta. Wah itu yang dada-dada jangan-jangan. Kemudian SMA Patria Wisata. Ini hadir. Oh ini. Hadir langsung. Luar biasa ya. SMK Patria langsung offline. Terima kasih ya. Mantap, mantap sudah hadir. Kemudian SMKS Pembangunan Jaya Yakapi. Kemudian SMKS Wisata Indonesia. Dan terakhir SMKS Yapimda. Ah, kelihatan ada di ujung mungkin ya, kelihatan ya. Baik, terima kasih ya adik-adik semuanya, luar biasa ya sudah bergabung di sesi terakhir ini untuk membersamai di sesi penutupan sosialisasi Pilkada Kesbangpol Jakarta Selatan. Dan kita akan memulai sesi sosialisasi ini. Ini kelihatannya dari KPUD sudah join belum ya? Sudah. Oh, Bawaslu dulu ya? Bawaslu. Kita Urutannya. Sesi 3 mintanya. oh minta sesi 3. Kemarin lagi. Baik, di tengah sudah hadir secara online Bang Andi ya dari Bawaslu yang nanti akan menyampaikan paparannya tentang sosialisasi. Kita akan mintakan dulu keseruan sesi pertama ini dari Bang Andi. Bang Andi monitor Bang Andi. Siap, Bang Bang. Andi. Ya, Oke Ya, Bang Bang. Andi silakan. Waktu untuk Ya, Bang ya. Andi sekarang di sesi pertama ini. Silakan Bang. ya saya harus sebentar, saya harus bergeser dulu ya mencari tempat karena saya sedang rapat koordinasi nasional bersama teman-teman jajaran Bawaslu Indonesia. Saya Oh, luar izin biasa. harus Siap, izin ya, Bang. cari tempat yang bisa kita lakukan Zoom karena bergabung nih seluruh Indonesia bersama KPU RI juga Oh, oke. berkaitan dengan Siap. updating soal kampanye gitu ya. Wah, ini berarti Baik. satu banget nih ya. Langsung nih ya. Ya, baik, izin kami dari ruang Media Center Bawaslu di acara Konsolnas berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pemilu kepala daerah lah serentak gitu ya. Yang pertama saya mesti mengambil dari ujung output dari kegiatan ini. Karena output ini setidak-tidaknya akan terpilih pemimpin yang demokratis dan bermartabat. Supaya pembangunan dapat berjalan dengan berkeadilan, serta memiliki rasa kemanfaatan, dan berkepastian hukum setiap produk yang dibuat oleh kepala daerah terpimpin atau terpilih, kira-kira begitu. Itu tujuan akhir dari proses pemilu kepala daerah. Di samping itu, tujuan akhir tadi tentunya diharapkan tidak terjadi gejolak, tidak terjadi konflik, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi hambatan-hambatan yang bisa mengganggu dalam tahapan pemilihan. Yang berikutnya tujuannya berarti juga meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Berarti kata kuncinya harus berlangsung secara aman, damai, kondusif, tidak perlu ada upaya atau gerakan-gerakan yang mengganggu begitu. Nah itu tujuan output daripada pemilihan kepala daerah. Nah dari situlah saya berangkat. Tapi dari situ saya berangkat, saya agak risau
ada pertanyaan warga negara Indonesia, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat yang tinggal di Jakarta dan warga Jakarta Selatan. Wah, Saya agak risau ini. Ya, pertanyaannya sangat sederhana. Tapi jawabannya begitu sangat komprehensif gitu. Bisa dilihat dari aturan hukum, bisa dilihat dari gejala hukum, bisa juga dilihat dari sisi akademis hukum gitu. Maka itu agak panjang gitu. Tapi saya risau. Pertanyaannya sederhana begini. Mengapa undang-undang tidak mengatur bahwa kepala daerah itu harus orang asli daerah setempat? Tidak boleh orang luar begitu. Ini risau saya. Kalau ada seorang warga negara, tokoh masyarakat bertanya itu. Dan tidak salah sebenarnya. Tapi ini menandakan bahwa ada pertanyaan yang sangat harus dibenahi di dalam negeri ini gitu. Saya tidak tahu apa karena apa dan bagaimana. Tapi penting bagi kami di sini setelah saya melihat ada adik-adik SMA 37, SMA 25, SMA 6, SMA 55, SMK Al-Falah, SMK Wisata Indonesia, dan SMK 57. Ini generasi muda yang harus diluruskan. Saya menjawab pertanyaan tersebut setidak-tidaknya dengan bahasa sederhana. Yang pertama, secara prinsip bahwa undang-undang itu memang bisa dibuat. Yang buat siapa? DPR bersama pemerintah. Kan begitu. Jadi DPR memang tugasnya menyusun, menilai, membuat, menetapkan undang-undang terhadap apa yang menjadi kebutuhan sebuah negara. Kira-kira begitu pertanyaan sederhana, jawaban sederhananya. Tapi tidak sampai di situ. Kalau kita mau tarik jawaban lebih luas begitu dalam konteks ilmu hukum. Mengubah undang-undang itu harus ada setidak-tidaknya namanya unsur sosiologis dan psikologis, saya bilang. Paling tidak epistemologinya dan aksiologinya. Apa landasannya, apa manfaatnya kalau undang-undang itu harus dibuat begitu. Nah, kalau misalnya DPR menyepakati perubahan sebagaimana dimaksud pertanyaan bahwa harus penduduk asli, pertanyaannya, jawabannya agak panjang. Bahwa Indonesia ini dengan keragaman, dengan berbagai suku bangsa begitu. Kalau misalnya ditanya eh, gubernur kepala daerah atau calon gubernur Papua harus orang asli Papua. Pertanyaannya bagaimana mendiskreditkan asli Papua? Kan nggak bisa gitu. Maka itu kita diatur saja, saya bilang warga negara Indonesia adalah bisa warga negara asli keturunan Indonesia atau warga negara asing yang telah menjadi warga negara Indonesia. Itu berhak menjadi pejabat sepanjang sudah mengikuti aturan gitu. Kecuali calon presiden dan wakil presiden wajib warga negara Indonesia dan lahir di Indonesia. Lain dari itu boleh. Tapi soalannya mengubah undang-undang itu mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen, saya bilang. Jadi harus mengamandemen. Mengamandemen di mana? Di pasal 1. Di pasal 1 dirubah itu. Tentang yang namanya negara hukum. Negara berdaulat. Negara kesatuan. Mengubah pasal 4 tentang peraturan daerah. Panjang gitu. Jadi saya intinya dari kerisauan ini penting saya kira ya pemerintah dalam ini Kesbang mencoba menstrategikan kalau kita ingin Indonesia satu dalam wujud NKRI, rasanya perlu nih kembali menguatkan tentang pemahaman kita soal eh, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai falsafah negara begitu. Itu kerisauan
berkaitan dengan hubungan tujuan dengan apa yang muncul terjadi. Nah, karena pertanyaan berkaitan dengan pemilihan, Bawaslu punya kewenangan dalam pemilihan. Kewenangan Bawaslu itu gampangnya adalah mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, tahapan yang paling tergambar saat ini adalah tahapan kampanye, tahapan logistik, tahapan dalam kerangka memutakhirkan data pemilih, dan tahapan distribusi logistik. Tapi yang kita akan simpulkan atau kita katakan ya tahapan kampanye lah, kira-kira begitu, yang paling gampang, yang paling sedang berjalan gitu ya. Dalam tahapan kampanye, ini dimungkinkan banyak problem, yaitu salah satunya ada kemungkinan-kemungkinan setiap warga negara Indonesia melakukan dugaan pelanggaran. Nah, Bawaslu punya kewenangan pertama, menangani berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilihan. Yang kedua, menangani pelanggaran administrasi pemilihan. Yang ketiga, penanganan pelanggaran antar peserta pemilihan. Yang keempat, menangani pelanggaran dugaan etik penyelenggara. Nah, yang kelima ini yang ditakuti oleh peserta pemilu misalnya, yaitu kewenangan yudisial Bawaslu dalam menangani perkara proses administrasi pemilihan. Karena bersifat rekomendasi, bersifat putusan, Bawaslu bisa membatalkan pasangan calon. Kalau pasangan calon tersebut melanggar tindakan perbuatan berkaitan dengan proses pemilu yang mungkin melanggar administratif dan masif. Nah, ini yang kelima ini memang lebih cenderung banyak ditakuti oleh peserta pemilu, bukan hanya pasangan calon. Kadang-kadang dulu di zaman legislatif juga ini ditakuti gitu, karena dia bisa membatalkan pasangan calon kalau memang itu terjadi. Nah, tetapi kita mendalami hari ini hanya bicara soal eh, pidana, administratif, atau etik saja gitu ya. Kalau terjadi pelanggaran etik, dikaji, dinilai, ini akan diteruskan ke DKPP yang berkaitan dengan pemilihan. Berkaitan dengan pemilihan. Kalau ternyata ada kaitan etik netralitas non pemilihan, artinya bukan penyelenggara, tapi lembaga badan lain, sejalan dengan edaran pemerintah daerah DKI, yaitu edaran 379, bahwa jajaran RT, RW, LMK, FKDM harus netral dalam pemilihan kepala daerah, itu dalam kerangka hal di luar pemilihan. Jadi kalau terjadi, kita lihat, kita nilai, kita rekomendasikan, itu kewenangannya pemerintah daerah untuk memberikan sanksi begitu kira-kira. Tapi kalau dia masuk pada wilayah pemilihan, maka dia masuk pada diteruskan kepada DKPP. Kalau administrasi, ini kita teruskan kepada PPK atau kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Karena yang diawasi oleh Bawaslu ada keputusan KPU. Jadi kalau KPU bilang boleh, ya kita dalam posisi mengawal dan memastikan apa yang diputuskan oleh KPU. Jadi Bawaslu bukan dalam posisi memberikan izin boleh atau tidak boleh. Yang mengatur dan menyatakan boleh tidak boleh itu adalah KPU. Kita hanya, Bawaslu punya kewenangan memastikan apa yang dituangkan dalam KPU itulah yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, yang berikut yang ketiga adalah soal pelanggaran pidana pemilihan. Pidana pemilihan ini memang berkaitan dengan maraknya kampanye. Dalam pasal 187A ini di masyarakat ada frase setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, memberikan uang dan atau materi lainnya dipidana penjara. Frasenya dengan sengaja, melawan hukum, memberikan uang, materi lainnya. Kalau dalam kampanye umumnya ini soal sembako. Nah, dalam perkembangan Konselnas hari ini, sembako yang diberikan atau dengan maksud
diperjualbelikan, kira-kira begitulah. Misalnya ada pasangan calon, kampanye, lantas sembako minyak goreng atau beras, harga seliternya 20.000, dijual 10.000, maka ketika makna terjadi proses jual beli dengan harga wajar atau terjadi proses pembelian, maka ini dapat dikatakan sebagai hal yang diterima atau tidak merupakan bentuk pelanggaran lah kayak kira begitu. Nah, ini terjadi di masyarakat ini. Jadi artinya kalau dia dalam bentuk barang, benda yang dijual, dalam konteks orang bilang bajar murah gitu ya, itu tidak pelanggaran. Tapi bagaimana yang pelanggaran? Yang pelanggaran adalah bentuk atau barang yang diberikan bagi peserta pemilu dalam bentuk bukan jual beli. Jadi murni diberikan gitu ya. Murni diberikan serta ada ajakan dalam kaitan mempengaruhi pemilih. Itulah yang kategori masuk dalam pelanggaran pidana pemilihan. Baik yang memberi dan yang menerima itu pelanggaran. Jadi ada dua hal yang berbeda tuh. Kalau bentuk barangnya dia jual beli, maka bukan pelanggaran. Tapi kalau murni dia kasih minyak goreng, beras atau kotak sembako, maka itu masuk pelanggaran pidana. Baik yang memberi dan juga yang menerima. Nah, di masyarakat ada seperti ini. Begitu juga berkaitan dengan ketentuan terhadap ajakan untuk tidak memilih. Ya, ini dijelaskan sekali lagi bahwa memang sepanjang ajakan tidak memilih itu tidak mempengaruhi pemilih, kata mempengaruhi ini adalah dengan memberikan uang, menjanjikan supaya pemilih tidak menggunakan hak pilih yang berakibat surat suara menjadi tidak berguna, maka tindakan mengajak mempengaruhi itu ada tindakan pidana pemilihan. Tapi kalau dia hanya untuk dirinya tidak mempengaruhi, maka itu bukan tindak pemilihan. Jadi membedakannya adalah kalau hak tidak memilih itu adalah hak pribadi setiap manusia. Itu bukan pelanggaran kalau dia tidak memilih. Tapi kalau dia mempengaruhi orang lain untuk menggunakan hak pilih yang salah atau yang keliru sehingga tidak bernilai surat suaranya atau mempengaruhi, maka itu pidana pemilihan. Ini mesti dipahami juga oleh masyarakat karena memang dalam perkembangannya ya hari ini saja dalam rapat konselnas itu sudah muncul hampir 100 lebih ya camat dan lurah serta para ASN yang terkena, termasuk juga jajaran di Bawaslu gitu ya, jajaran penyelenggara maksudnya yang kena pelanggaran etik gitu. Nah, kita berharap dari tujuan saya yang disebutkan tadi bahwa eh, pemilu itu untuk menghasilkan pemilihan kepala daerah dengan partisipasi pemilih, maka dalam kesempatan yang baik ini saya berharap seluruh jajaran, seluruh Ya, teman-teman, terutama nih pemilih pemula nih, teman-teman sampai SMA, dengan awal abad ke-17. Nah, ini SMA, Hamzah Alfa. SMA 37, 25 dan seterusnya bisa memaksimalkan hak kedaulatan rakyat di mana amanat Undang-Undang Dasar 45 sudah menyebutkan daulat rakyat di tangan rakyat di mana disebutkan di pasal 1 ayat 2. Maka gunakanlah adik-adik hak pilihnya ini sebagai Ya, kemudian pemilih Gen Z sastrawan. Dan dia hidup untuk dapat menggunakan hak pilihnya tepat pada tanggal 27 November 2024. Harapan saya apa yang tadi sebagai sebuah kerisauan, sebagai catatan mungkin bagi Kes Bangpol dengan kita semua, perlunya kita meningkatkan edukasi tentang aturan, tentang pemahaman kita terhadap bernegara, sehingga pemahaman kita dalam konteks bernegara, kita paham mana aturan hukum yang harus kita pahami, mana aturan hukum administrasi negara, mana aturan hukum terkait dengan hukum tata negara, mana aturan hukum berkaitan dengan pidana, mana berkaitan hukum dengan urusan perdata. Rasanya perlu nih pemerintah
daerah dalam ini Kesbang sudah harus mendesain, menggagas program-program mengedukasi masyarakat kita tentang 4 unsur pemahaman undang-undang atau aturan hukum supaya cara kita bernegara, cara kita memahami negara mengambil sikap dalam konteks hal ini ada pemimpin atau gubernur nantinya selalu tidak dipandang negatif setelah rakyat atau masyarakat memahami mana eh, bedanya hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum pidana serta hukum perdata. Nah, ini masyarakat nampaknya perlu diberikan pemahaman ini. Saya kira apalagi untuk adik-adik pelajar ya, perlu memahami dasar negara kita. Jadi kalau sampai pemahaman pemilihan ini gagal, maka sebenarnya kita tidak memahami sebenarnya maksud daripada tujuan negara di dalam kerangka Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang 45 bahwa tujuan negara adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah melindungi segenap rakyat Indonesia. Padahal tujuan negara di situ. Nah, kalau tidak paham terhadap tujuan negara kan agak susah ini warga negara yang dimaksud karena pemilu berada di sana ruangnya atau pemilihan juga berada di sana ruangnya. Nah, untuk itu karena ruangnya adalah ruang sosialisasi, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Karena indeks demokrasi negara diukur dari seberapa besar partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pemilihan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri push ya buat Bang Andi ya atas apa yang telah disampaikan dan 4 poin menarik ya disampaikan Bang Andi ini. Yang pertama ini terkait dengan partisipasi pemilih yang nanti akan kita dorong terus agar terus meningkatnya. Nanti di sesinya KPUD mungkin ya Bang Taki akan menyampaikan ya, terutama buat para pemilih pemula kita nih karena partisipasi yang cukup besar di pemilih pemula ini menjadi potensi yang mudah-mudahan bisa mendorong peningkatan partisipasi itu betul-betul bisa berjalan. Nanti kita akan dengarkan mungkin dari KPU-nya. Kemudian yang kedua yang menarik dari Bang Andi itu disampaikan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Ini terkait dengan kerisauan dari warga negara yang terkait dengan asal muasal calon yang akan dipilih ya terkait dengan pilkada ini ya. Ini cukup menarik tadi Bang Andi sudah menyampaikan ini cukup panjang diskusinya ya karena terkait sama sosiologi kemudian budaya. Karena kalau kita bicara suku ini hampir di perkembangan kita sekarang ini kan percampuran suku itu cukup panjang ya sehingga akhirnya menetapkan suku asli itu cukup rumit itu ya. Ini menarik benar tadi yang disampaikan oleh Bang Andi ya. Dan yang ketiga ini Islam. Yang paling penting adalah ketika fungsi Bawaslu ya dalam rangka menjaga mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Yang ini nanti kita akan bisa bahas bersama ya bagaimana fungsinya dan hari ini Bang Andi secara nasional sedang berkumpul ya. Sedang melakukan konsolidasi terkait dengan bagaimana menjaga pelanggaran-pelanggaran yang ada dan tentunya yang paling menarik ini adalah ketika ada isu-isu yang cukup sensitif terkait dengan ajakan tidak memilih ini ya. Nah ini nanti mungkin bisa diskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bang Andi ya. Ditahan dulu Bang Andi, nanti mungkin ada banyak pertanyaan buat Bang Andi dan selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari pengamat poli kita, Bapak Barizi. Karena KPUD minta yang ketiga ya, jadi sesi yang terakhir ya nanti. Baik pada Pak Barizi kita persilakan, mungkin sekitar 20 menit Pak. Baik. Jadi nggak selesai kumpulkan nanti. Silakan Pak Barizi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah masuk. Tapi belum ini. Gabung moderator. Bang Andi, terima kasih nih udah memulai acara kita. Teman-teman yang hadir di forum ini, kesempatan offline, kami menyapa juga kepada adik-adik siswa SMA nih ya. Tentunya mereka adalah calon pemimpin bangsa di waktunya nanti yang sekarang ini menjadi pemilih pemula. Nah, ini mudah-mudahan kesempatan ini menjadi bermanfaat buat mereka. Kemudian kami menyapa para stakeholder dari Sanggerahan ya, dari unsur kelurahan, RT, RW. Mudah-mudahan ini forum ini menjadi sosialisasi kita terhadap pelaksanaan pilkada yang kita sukseskan bersama. Dalam kesempatan hari ini
kami akan mengajak semua pihak untuk memaksimalkan waktu yang ada ini, bagaimana kita memilih pemimpin di Jakarta dalam hal ini untuk memilih yang terbaik dari yang ada. Kita disuguhkan 3 calon, ya, 3 pasangan calon, dan ini kita harus mensikapi dengan baik, walaupun kita tahu bahwa masih ada yang kecewa, ya, kok hanya 3, nah, maunya lebih banyak lagi. Tapi keputusan sudah ditentukan, maka kita harus melihat bagaimana mereka calon-calon ini menjadi pilihan menu yang terbaik. Seiring dengan adanya 3 calon ini, tentu saja pilkada menjadi salah satu bentuk potensi konflik. Cuman dalam hal ini secara legal dilaksanakan. Karena itu kita harus memastikan bahwa konflik ini adalah konflik yang dinamis, yang positif, di mana di dalamnya ada adu gagasan, ya, kemudian adu program, ya, yang mana diharapkan para pemilih ini mendapatkan kesempatan untuk menilai mana yang terbaik. Ya, termasuk adik-adik yang hadir di sini, manfaatkan kesempatan periode waktu yang ada untuk mendapatkan informasi semaksimal mungkin. Nah, tentu saja konflik bisa menjadi ekstrim, tapi bisa juga dikelola. Karena itulah kesempatan hari ini kita mengajak semua pihak untuk mengelola kegiatan-kegiatan pilkada ini, baik pada tahapan persiapan sekarang ini menuju hari H, kemudian kegiatan-kegiatan pada saat hari H itu sendiri, dan pasca penghitungan suara dalam hal ini penetapan nantinya. Karena di saat-saat ini banyak potensi bisa saja terjadi. Karena memang nature-nya itu adalah potensi konflik itu memang disediakan dalam bentuk proses kompetisi. Jadi bentuknya kompetisi. Sekarang ini kita dalam tahapan kampanye. Pada saat yang sama masih ada pindah memilih, dan pada saat yang sama juga KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara mempersiapkan logistik pemilu. Ya. Dalam hal kampanye, potensi bersinggungan antar kontestan dan simpatisan ini juga cukup intens. Karena itu semua perlu menjaga komitmen. Saya yakin teman-teman dari pemerintahan dalam Menikes Bangpol telah memfasilitasi upaya-upaya komunikasi dari semua calon, baik tim pemenangannya dari tingkat provinsi, kemudian tingkat kota, tingkat kecamatan, untuk membangun komitmen dalam hal bagaimana menjaga lingkungan kita tetap kondusif meskipun terjadi komunikasi-komunikasi yang intens dalam mensosialisasikan program-program dari masing-masing paslon. Karena ini dinamika itu sangat penting, dan penyampaian program menjadi sangat penting untuk meyakinkan audiennya, pemilihnya. Nah, gesekan-gesekan inilah yang kita harus antisipasi. Kemudian nantinya pada saat teknis pelaksanaan di hari H, ini juga saya dalam hal ini memberikan alert kepada adik-adik, terutama ini siswa yang terutama yang baru akan memilih pertama kali, yang baru beberapa bulan ini ulang tahun setelah pemilu kemarin, boleh jadi KTP-nya belum jadi. Nah, ini yang perlu dipersiapkan, memastikan bahwa KTP-nya juga sudah dicetak kalau sudah ulang tahun. Ya. Begitu juga, dan ini juga bergerak sampai dengan tanggal 27 November. Jadi hari ini mungkin ada yang ulang tahun, usahakan besok sudah mendapatkan KTP-nya. Saya yakin Dukcapil sudah bekerja keras ya untuk mengidentifikasi siapa saja yang sudah ulang tahun di hari-hari menjelang pemilu ini, supaya pilkada ini, supaya nanti bisa dilaksanakan proses pencetakan KTP. Pada saat hari H juga ada wilayah potensi kerawanan, ya, kalau dibilang kerawanan, yaitu wilayah-wilayah perbatasan. Ini biasanya perbatasan nih Pak, perbatasan dengan Depok misalnya. Ini perbatasan dengan Tangsel. Ini
kadang-kadang ada aja orang-orang yang agak sedikit mencari kesempatan. KTP-nya sudah pindah, tempat tinggalnya belum pindah. Nah, saya merasa penduduk sini. Nah, ini penyelenggara dalam hal ini perlu lebih mengintensifkan potensi-potensi ini. Karena itu kami mengharapkan ini stakeholder dalam hal ini Pak RT, Pak RW ini untuk ikut mendampingi teman-teman KPPS nanti supaya mereka juga bisa fokus secara teknis dalam pelaksanaan pilkadanya sendiri di dalam lingkungan TPS. Pada saat yang sama juga bisa mengantisipasi bila ada orang-orang tertentu yang memaksakan pengen nyoblos, sebenarnya dia sudah tidak punya hak di lokasi itu. Nah, kadang-kadang ini yang berpotensi muncul adalah seperti itu. Seiring dengan perjalanannya waktu, komunikasi, adu gagasan, informasi tentang ini bisa jadi ini menjadi informasi yang berseliweran juga, ya. Dan ini informasi ini bisa digoreng kiri kanan dan berpotensi menjadi info-info negatif. Nah, ini ya, sehingga terjadilah proses singgungan yang tidak diinginkan. Karena itu kita juga mendorong nih para pemilih itu juga lebih proaktif. Ini info yang relevan atau tidak? Info yang sehingga kita bisa memaksimalkan logika kita, literasi kita dalam proses memilih di tanggal 27 November nanti. Kemudian tentu saja pelanggaran-pelanggaran tadi yang sudah disinggung oleh Bang Andi ya. Jadi kita memastikan bahwa pelanggaran itu benar-benar kita bisa minimalkan. Karena itulah peran dari tokoh masyarakat sangat penting untuk menjaga dinamika yang sedang berjalan ini. Dan pada saat yang sama mengkondisikan bahwa pemilih ini juga harus siap secara mental untuk siap menang dan siap juga kalah terhadap paslon yang dia pilih. Pada akhirnya ketika pemilihan itu sudah dilaksanakan dan pada saat di mana paslon itu sudah ditetapkan menjadi pemimpin, maka pada saat itulah selesailah peristiwa proses demokrasi ini dan kita sudah menentukan menentukan siapa pemimpin yang menjadi pemimpin di DKI nanti dalam waktu 5 tahun ke depan. Karena itu tidak lagi perlu ada residu-residu di waktu-waktu yang lalu. Pengalaman sudah membuktikan bahwa kita juga sukses melaksanakan pemilu ya dengan 3 calon ya. Artinya di Jakarta juga ada 3 calon ini dan insya Allah juga residu relatif kecil. Nah, mudah-mudahan peran kita semua lah dalam hal ini tokoh masyarakat dari mulai tingkat RT, tingkat RW, dari forum pembauran kebangsaan, ketika berinteraksi dengan masyarakat kita harus dewasakan masyarakat kita. Saya yakin kalau masyarakat Jakarta mereka teman-teman saudara-saudara kita ini sudah sangat dewasa ya di dalam berdemokrasi, dalam berpemilu dan pilkada. Insya Allah kegiatan ini akan kita kawal bersama agar berjalan dengan baik. Saya kira mungkin itu Bang yang dapat saya mulai untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri plus dulu buat Pak Barizi. Biar nggak ngantuk juga ya, ini ada di kelas masing-masing. Baik, ada 3 poin penting tadi yang saya catat dari Pak Barizi ya, apa yang disampaikan beliau bahwa kompetisi jadi belibet ya. Kompetisi yang dihadirkan dalam pemilu ini memang berpotensi banyak ya tadi ya, terkait dengan bagaimana konflik, kemudian hal-hal yang terkait dengan informasi-informasi hoax dan sebagainya, itu menjadi satu hal yang harus kita cermati dengan bijak ya dalam kompetensi ini. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita bicara juga tadi disampaikan secara singkat dan padat tentang peran tokoh masyarakat yang bisa memastikan bahwa proses pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang tadi poin penting yang saya catat di terakhir itu bagaimana sikap mental kita ya, siap menang sama siap kalah gitu, baik yang dipilih maupun yang memilih kita sebagai pemilih ya nanti pada saat pilkada nanti.
Jadi poin ini yang tadi disampaikan oleh Pak Barizi yang mudah-mudahan akan jadi kazana buat kita juga ya untuk memastikan kehadiran kita di TPS pada saat pencoblosan. Baik, terima kasih Pak Barizi dan oh ya, saya ingatkan juga jangan lupa ngisi link absen ya buat adik-adik ya. Karena nanti ini aparnya di belakang nih. Ada Akan hadiahnya. akan kita kirim nanti ke sekolah masing-masing yang menang ya, yang akan dapat undian. Jadi sekali lagi jangan lupa isi link yang sudah di share ya, di share di itu ya, di apa? Di chat box ya. Di kolom chat ya, jangan lupa. Isinya masing-masing kalau bisa. Jangan per sekolah biar sertifikat. oh ya dengan buat sertifikat juga ya. Jangan lupa itu ya. Baik, itu sebagai remindernya dan terakhir kita akan dengarkan paparan dari KPUD kita, Bang Taki sudah join, Bang Taki. Ini ketua KPUD kita yang milenial ya, luar biasa. Mudah-mudahan sudah join, Bang Taki. Apa diwakili nama Bang Ranu? Sudah join, tapi kalau nggak keburu katanya Kasubag itu sosialisasi yang menggantikan. Oh, Kasubag sosialisasi KPUD mungkin bisa KPU nggak nyebut nih Pak Taki nih. bisa membackup. Bisa membackup Bang Taki yang sedang sibuk banget nih. Silakan mungkin yang mewakili KPUD Jaksel. Baik, izin. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, ini karena lagi acara di luar, jadi saya izin untuk off video agar lebih stabil ya. Oke, siap. Suaranya dapat didengar dengan jelas. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Subbagian Kesbangpol Jakarta Selatan, pengurus Gereja Petra Indonesia, kelembagaan di bawah naungan Kesbangpol, pimpinan tingkat kecamatan dan kelurahan sepesanggerahan, kemudian para adik-adik peserta sosialisasi baik yang secara online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya Atika, Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Jakarta Selatan. Siang ini mewakili Pak Taki karena beliau juga sedang mengisi di tempat yang lain secara offline. Jadi saya mewakili beliau untuk menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Seperti slide yang sudah ditayangkan, saya akan menjelaskan secara umum ya dan singkat saja terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di sini kita awali dengan apa sih pengertian pemilu dan pemilihan. Definisi pemilu itu terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk pemilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPD, serta DPRD kabupaten kota. Kemudian kalau pemilihan itu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pemilihan ini yang akan diselenggarakan nanti di tanggal 27 November secara serentak seluruh Indonesia. Kemudian kita juga udah sering mendengar ya adik-adik tentang asas pemilu. Kalau disingkatnya itu Luber Juldil. Jadi di sini saya jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan Luber Juldil itu apa sih? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung itu maksudnya seperti apa? Yaitu masyarakat memilih secara langsung tanpa perantara atau diwakilkan. Kalau misalnya kita haji atau umroh tuh kadang bisa dibadalin ya, kita nggak datang kayak Pak Taki gini ini masih bisa diwakilkan, tapi kalau untuk memilih itu tidak bisa diwakilkan, harus pemilih langsung yang menyampaikan hak pilihnya melalui TPS di tempat masing-masing. Kemudian ada umum ini maksudnya berlaku untuk seluruh warga negara di seluruh Indonesia, memiliki hak yang sama tanpa membedakan unsur sara, jenis kelamin, dan unsur pekerjaan lainnya. Kemudian yang dimaksud bebas itu apa? Bebas itu bahwa seluruh warga negara itu berhak menentukan siapapun yang mereka pilih tanpa paksaan dari siapapun. Mohon izin ini lagi di sekolah ya. Kemudian rahasia itu bahwa apa yang mereka pilih itu dijamin kerahasiaannya. Kemudian jujur dan adil adalah konsep yang harus asas yang harus dianut oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Kemudian
Untuk penyelenggara pemilu sendiri di sini ada tiga, yaitu KPU. KPU itu ada di setiap tingkatan, dari mulai KPU Republik Indonesia, KPU Pusat, ada KPU tingkat provinsi, dan kami dari KPU tingkat kota Jakarta Selatan. Ada juga Bawaslu yang sama tingkatannya dari mulai dari mulai RI, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Dan yang terakhir ada DKPP. Nah, apa sih pentingnya pemilihan ini gitu ya? Jadi pemilihan ini memberikan kesempatan kepada siapapun warga Indonesia yang sudah memiliki haknya untuk dapat menyalurkan hak politiknya. Kemudian itu adalah sebagai sarana terjaminnya pergantian kepemimpinan secara konstitusional. Kemudian pemilu yang berkualitas itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang, ah presidennya siapa aja nggak ngaruh, itu sebenarnya agak salah ya, karena sebenarnya pemimpinan dipilih itu menentukan seperti apa kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, kemudian buat adik-adik sekalian nih yang baru memilih, apa sih bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh adik-adik sekalian gitu ya. Jadi kita tuh dapat mencari informasi tentang calon-calon yang akan berlaga pada konsentrasi nanti gitu kan. Sekarang kan ada tiga calon, adik-adik juga sekarang informasi terbuka luas gitu ya, tinggal pintar-pintar saja menyaring mana yang hoax, mana yang valid. Jadi jangan percaya hanya dari satu sumber informasi, kita harus gali gitu ya, agar mendapatkan informasi yang valid. Kemudian kita cek visi dan misinya, kita cek bagaimana track recordnya gitu kan, untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak salah memilih. Kemudian kita juga bisa aktif mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih. Jadi nah kita bisa cek di websitenya cek dptonline.kpu.go.id. Oke, kemudian kita juga bisa mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Jadi kalau misalnya adik-adik melihat ada pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye atau dalam penyelenggaraan pemilu, bisa dilaporkan ke tadi Pak Andi ya, yang di Bawaslu, atau kalau di tingkat kelurahan itu ada PKD, dan kemudian ada Panwascam di tingkat kecamatan. Yang terakhir adalah di hari H pemungutan suara kita datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita. Nah, kapan sih tanggal pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pilkada serentak ini? Nah, seluruh Indonesia itu pilkada serentak akan dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024, tepatnya di hari Rabu. Nah, kemudian apa saja nih syarat adik-adik apabila ingin memilih? Yang pertama itu adalah warga negara Indonesia pastinya dan sudah memiliki hak pilih. Sudah memiliki hak pilih itu apa syaratnya? Yaitu berusia minimal 17 tahun. Apabila belum 17 tahun namun sudah menikah, itu dia juga dapat menyalurkan hak pilihnya. Kemudian syarat yang kedua adalah terdaftar sebagai pemilih. Jadi kita dicek DPT online, pastikan bahwa kita terdaftar sebagai pemilih. Kemudian kita juga memiliki EKTP yang terdaftar pada sistem kependudukan dan tidak sedang dalam hukuman mati atau sedang menjalani hukuman pidana. Nah, ini adalah websitenya untuk adik-adik dapat mengecek. Tinggal masukkan saja nicknya, kemudian nanti masukkan nomor handphone untuk OTP-nya dan mengecek. Ketika sudah berhasil, maka akan muncul di TPS berapa adik-adik terdaftar, kelurahan mana dan kecamatan mana. Kemudian situ nanti juga ada maps yang bisa diklik untuk mengarahkan lokasi TPS tempat adik-adik mencoblos nanti. Berikutnya ini ada infografis ya tentang pemilih di Jakarta Selatan. Jadi total pemilihnya kurang lebih 1,7 juta dan hampir kurang lebih ya 20% itu adalah pemilih muda. Makanya kita tuh kemarin sempat ngadain beberapa acara, kita pakai tagline Youth Voice Matter karena emang suara anak muda ini sangat berarti gitu ya. Jadi sayang sekali apabila adik-adik itu tidak menggunakan hak pilihnya karena benar-benar sangat signifikan. Nah, jadi di Jakarta Selatan ada 10 kecamatan, 65 kelurahan, dan untuk pilkada ini terdapat 3.270 TPS. Nah, ini apa aja nih yang perlu diketahui? Sudah saya sebutkan tadi ya di awal, untuk memahami visi misinya. Kita bisa cek kan mereka masing-masing biasanya tuh punya Instagram, atau bisa cek juga di website KPU. KPU juga menayangkan visi misi dari ketiga calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian tolak money politik gitu ya, jangan terlena dengan nominal-nominal yang atau barang apapun yang sebagai imbalan adik-adik untuk memilih pasangan calon tersebut.
Dan yang kemudian kita harus mengetahui nih pelaksanaan dan tata cara memilih. Nah, biasanya itu nanti di Instagram KPU di berbagai tingkatan itu akan mengupload ya semacam video pendek tata cara memilih di TPS. Nah, ini di slide terakhir ada 3 paslon pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Itu ada Bapak Ridwan Kamil dan Haji Suswono, ada Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, kemudian yang terakhir ada Pramono Anung dan Prano Karno. Di slide terakhir juga kami tampilkan visi misinya. Ini juga sudah kami upload ke website official KPU Jakarta Selatan. Nah, begitu singkatnya. Kalau untuk tahapan KPU Kota Jakarta Selatan di awal tahapan itu sudah merekrut anggota PPK PPS selaku badan ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kemudian kita juga sudah selesai merekrut KPPS yang akan kita lantik di tanggal 7 November mendatang. Kita juga sudah menetapkan daftar pemilih. Saat ini kita sedang dalam tahapan daftar pemilih pindahan yang masih kita akomodir sampai H-7 dengan 7 kategori, yaitu menjadi pasien di rumah sakit, kemudian bertugas di wilayah domisilinya, dan rehabilitasi. Kampanye juga masih berlangsung sampai nanti H-3 di tanggal 23 November 2024. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ini agak kurang kondisian lagi sosialisasi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika ya, luar biasa tuh di tengah keberisikan di sana bisa memberikan materi buat kita semuanya. Ada poin penting betul yang 3 nih yang disampaikan Mbak Tika, ini terkait sama urgensi pemilu nih ya. Jadi sampai saking urgennya, ini diantara kegiatan yang nggak boleh diwakilin. Jadi harus nggak boleh ini nggak diwakilkan ya. Dan yang ketiga, yang kedua tadi disampaikan bentuk partisipasi ya, adik-adik semuanya ya, yang penting betul bagaimana ngecek. Bahkan tadi bisa diketahui tuh di TPS mana nanti adik-adik bisa mendapatkan tempat buat nyoblos. Ini penting nih kalau Pak Dirham bilang nanti buat dapat transport dari orang tua ya. Menuju ke tempat TPS-nya gitu kan lebih. Dan yang menarik ini terkait dengan potensi anak muda ini tadi disampaikan oleh Mbak Tika sudah tembus di 20% ya, yang Gen X ya. Luar biasa nih bikin partai sendiri nih loh begini nih. Ditambah milenialnya tuh bisa 50%. Wah ini bisa jadi partai terbesar ini di Jakarta ya. Luar biasa ya. Terima kasih Mbak Tika ya. Ditahan dulu sebelum kita nanti menerima pertanyaan-pertanyaan. Ini mau spin wheel dulu atau gimana nih? Udah siap. Yang offline dulu. Oh ya, jangan lupa ya sekali lagi ya untuk ngisi ini ya, ngisi absen ya. Jadi Bapak Ibu guru sama siswa ya. Oke. Apalagi cuma 1 tapi ya. Oke. Jadi hari ini karena ini hari terakhir, maka spin wheel-nya atau undian itu kita akan berikan buat adik-adik yang bergabung secara offline dulu ya di sini ya. Iya. Oke. Kita mulai dulu ya spin wheel untuk adik-adik yang sedang offline di sini. Nih, saksi-saksi 1 orang dari. Boleh kakak sini kakak maju kakak. Di sini. Nanti ngebacain hasil ya. Bacain nanti. Namanya udah ada semua. Putra ngejang. Putra ngejang. Oh, Sela. Mana Sela? Langsung ya. Langsung diberi. Sela, ayo maju Sela. Diberikan oleh Pak Kasuban langsung dari Pak Badiji. Pak Badiji. Sela maju di depan Sela. Ini bukan buat mandi ya, ini buat apar ya. Iya, ini untuk pemadaman kebakaran nih Sela. Jadi pemilih ya. Iya ya. Sela ada sana. Lihat nih. Ada Sela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat Sela ya. Jangan buat mandi Sela ya, itu buat kalau kebakaran. Baik, terima kasih. Sela dari SMA. Oh, Pak
Patria Wisata ya, sudah hadir heboh betul ya di ruang ini, insyaallah. Baik, kita lanjut pertanyaan dulu atau? Oh ya, kita buka pertanyaan singkat saja ya, karena ini sesi terakhir, jadi kita tidak banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ngecek yang ada di chat. Baca yang di chat aja Oh ya, kalau nggak? yang di chat adakah yang di chat? Belum ada aman. Apa Pak Subhan? Silakan Reza. Minta. Boleh yang resen juga boleh, silakan. Kita kasih kesempatan 2-3 pertanyaan lah ya. Atau adik-adik yang hadir di sini boleh. Mau nanya? Oh iya, mungkin yang di sini mau nanya apar, cara penggunaan apar. Kan dijelasin Pak Subhan. Baik, kelihatannya karena ini hari terakhir nih sudah banyak ini kalian mendapatkan info-info ya untuk sosialisasi. Jadi di sesi selanjutnya sepertinya pertanyaannya bisa kita keep ya untuk bisa kita lanjutkan. Dan sekali lagi terima kasih buat adik-adik ya yang tadi sudah berpartisipasi di spin wheel-nya, dan spin wheel yang kedua nanti setelah ini ya. Kan masih ada satu lagi ya? Masih ada satu lagi. Baik, para hadirin sekalian, di sesi berikutnya kita langsung saja mendengarkan arahan dan info-info terkait dengan pilkada, karena ini merupakan sesi yang terakhir untuk sosialisasi dari Kesbangpol Jakarta Selatan yang luar biasa ini. Mungkin ini satu-satunya Kesbangpol di antariksa kelihatannya yang melaksukkan sosialisasi langsung, membantu KPU, membantu Bawaslu, sehingga akhirnya proses pilkada di Jakarta Selatan itu betul-betul bisa berjalan kondusif dan sukses ya dalam partisipasi yang kita harapkan bisa lebih banyak. Karena itu waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak kita, Bapak Dirhamul Nugraha, Kesbangpol Jakarta Selatan. Kepada Pak Dirham kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di pagar tuh sebelah kiri ada yang jualan ayam goreng. Kalau nggak salah. Di sebelah kanan ada tukang sate. Wah, Ya, di seberangnya lagi ada tukang rujak. di gereja ini ya maksudnya? Ya, di luar pagar tuh. Jadi abang dan kakak kalau mau beli sendiri. Tinggal pilih di sono. Baik, yang kami hormati, ini rombongan ini idenya dari mana gitu ya, datang kemari, kita jadi kaget juga ya. Terima kasih banget nih hadir langsung kemari. Luar biasa. Dari Pejaten lagi kan? Jauh juga Dari itu. Pejaten, Pasar Minggu. Jauh di lokasi, jauh di mata, tapi dekat di hati sama kita, ya kan gitu. Baik, kami hormati Pendeta Jemi ya, pengurus gereja Petra, kemudian juga para narasumber yang hadir online tadi dari jajaran KPU, kemudian Bang Andi dari Bawaslu, kemudian Pak Barizi yang mendampingi kami. Kemudian hari ini juga kami ditemani nih secara offline, selain dari SMK Patria Wisata. Patria Wisata. Kayaknya di Palmera ada rumah sakit juga ya? Patria Ika. Oh. Temenan kali ya, atau adik kakak mungkin. Iya, Patria Sister Ika. company. Iya, di Palmera, Jakarta Barat ya. Di sini bergabung tadi izin Ketua FKDM Kota, hari ini juga sebagai panitia lomba itu juga red card dia. Oh. Iya, nenteng-nenteng inian apar juga dia. Iya. Kemudian terima kasih buat jajaran FPK yang selalu mendampingi kegiatan kita. Komandan, Pak Wakil Ketua nih, Bapak Haji Kaab. Mantap. Ya. Jadi FPK itu ya, abang dan kakak yang pada pakai baju pramuka, itu salah satu forum tokoh masyarakat yang basisnya paguyuban etnis. Nah, jadi saya kenalin dari paling pojok sono. Paling pojok. Ini HP-nya bisa digeser-geser nggak, Kak? HP-nya, Kak? Oh iya benar ya. HP aja HP. Nah, udah itulah tuh. Ini Kak Anita mewakili Sulawesi Tengah. Wah. Utara. Oh, salah ya, dari pertama. Enggak, kita pindah kemari dulu. Ngapal. Biar nggak salah. Ini penyanyinya bekasnya Mas Anang. Mantap. Ibu Kadaria. Dari Kalimantan Selatan. Ya. Mantap. Zamannya dulu sih glowing banget nih dulu. Iya. Guru senior juga, Pak. Iya, senior. Juga pengajar ya, Iya. Purna pengajar guru.
Kemudian Pak Haji Kaab dari Maluku. Mantap. Yang punya apa Bang? Yang tanah di sana lahan apa? Samping sini. Kemudian Kanela, ini Kanela. dari Sumatera Utara. Wah. Ada yang orang sono kah dari abang dan kakak? Ada. Iya. Ini Sumatera Utaranya pulau apa? Pulaunya? Pulau Sumateranya apa? Samosir. Tanah Iya. Itu sampingnya lagi Kanana. Kanana ini dari Kalimantan Barat. Oh, Ya, Kalbar. Kalau nari-nari yang di atas gamelan tuh namanya apa? Ya nari gong. Dari Gong. Tarian. Terus Kak Yane dari Kepulauan Riau. Oh, Kepri. Pernah dengar kan Riau ya? Iya. Ada kepulauannya juga tuh ternyata. Baru Kak Anita dari Sulawesi Utara. Oh, Sulut. Terus Bang Jermal dari Tadi. Ya, kami dari Kesbangpol Jakarta Selatan, Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Selatan, didampingi adik-adik yang magang ini dari UIN dan UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Terima kasih kakak. Yang kemarin mana yang kemarin? Itu satu. Oh iya Bang, ya siap, terima kasih. Tadi waktu start di beberapa hari yang lalu saya pikir nyampe nggak di ujung 10 itu. Ternyata alhamdulillah karena niat baik kita ya, kemudian juga didukung oleh jajaran dari Sudin Pendidikan 1 dan 2, KPU Bawaslu dan termasuk pengamat-pengamat politik. Ini biasanya di hire sama Raja Malaysia sebenarnya. Cuman kebetulan lagi ada di Jakarta, jadi kita bisa bergabung di sini. Jadi kegiatan ini kita tahu semua menjadi tantangan tersendiri pada saat pelaksanaan pilkada. Karena berdasarkan informasi atau pengalaman-pengalaman kemarin, kalau yang namanya pilkada itu tingkat pemilihnya biasanya lebih rendah ya biasanya daripada pileg dan pilpres. Jadi menjadi tantangan kita. Kemudian juga calon-calon yang sekarang ini kayak begini nih bertiga kompak nih calon-calonnya. Jadi kagak ada konflik-konflik gitu gesekan nggak ada. Jadi nggak terlampau ramai di TV, Nah sekali lagi yang menjadi penekanan kita bahwa pemilihan gubernur itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara dan masyarakat Jakarta. Selalu disampaikan oleh kami bahwa orang Jakarta tuh paling enak Kak, paling enak Bang. Ya cuman modalnya ini aja nih kopi-kopi itu yang 8 ribuan tuh kopi apa namanya? Kopi jago. Ini paling begitu doang. Terus ada risol lah yang berapa 2.000, 3.000. Nah, terus kalau dia panjang jodohnya nikah ya kan, KUA. Kemudian hamil. Nah, terus kalau udah hamil meriksa ke dokternya, kalau dia nggak gengsi nih, mohon maaf nih, ke Posyandu udah ada dokter tuh di kelurahan, gratis. Ya, kelahiran ditanggung oleh pemerintah daerah, kesehatan, pendidikan, angkutan tuh semua ditanggung. Jadi kalau seandainya ada aja pemilih pemula yang merasa kok nggak rame bener nih masalah pemilu, kayaknya kurang pas banget ya. Jadi kewajiban kita sih sebagai masyarakat tentunya selain nerima juga harus memberi. Nah, salah satu tolak ukur keberhasilan Kesbangpol itu adalah bagaimana tingkat pemilihnya banyak tuh. Nah, itu yang mau kita dorong. Kita bersyukur di Jakarta Selatan ya karena kompak banget di Pak Barisi nih masyarakatnya, RT RW-nya, LMK-nya, Dewan Kota, kemudian forum-forum Kesbangpol, termasuk penjajaran dari Sudin Pendidikan 1 dan 2 itu mensupport sekali kegiatan-kegiatan ini. Kalau nggak salah berdasarkan kalkulasi kami itu ada 1 juta ya dari hari pertama itu ya, yang bergabung online. Nah, yang bergabung online ada 1 juta. Cuman karena aparnya cuma 2 ya Kak ya, jadi cuma diundi cuma 2. Nah, terkait sama APAR, sebenarnya begini loh pesannya. Terkait sama APAR, semua udah diurusin sama Pemda nih. Tetapi kalau urusan keamanan ya perlindungan dari bahaya kebakaran itu urusan masing-masing. Ini masalahnya. Damkar akan datang itu 15 menit tuh, protapnya begitu Kak. Kalau 15 menit lewat atau 16 menit lewat, itu boleh komplain tuh, minta ganti rugi. Tapi kalau 15 menit hadir, itu biasanya udah habis semua tuh, udah gosong. Nah, kejadian terakhir di Mampang itu ada 7 nyawa hilang tuh gara-gara kebakaran.
Karena rumahnya ruko, kemudian juga nggak punya banyak apar. cairan yang gampang terbakar, tidak ada exit untuk penyelamatan, dan paling parah tidak ada apar. Apar itu kepanjangan dari alat pemadam api ringan. Nah, jadi harusnya setiap rumah harus dilengkapi dengan alat itu. Jadi kalau 1 menit, 2 menit itu api masih bisa tuh dikendaliin. Tapi kalau udah 5 menit lebih, apalagi kalau apinya ledakan, itu udah nggak bisa. Udah tinggal pasrah doang tuh, ya. Rumah kita bagus, pintunya aman, kemudian pakai kode-kode, tapi kalau dari dalamnya nggak ada apar, ya berarti nggak ada perlindungan dari dalam. Nah, makanya kakak tadi kita kasih apar itu buat ngasih inget yang lain. Sela ya pakai ya. Iya. Nah, mumpung ada bapak ibu guru nih, mohon izin, kalau bisa apar tuh dijadikan tugas sekolah. Ya, kasih tugas, dikasih waktu 1 bulan. Kakak dan abang semua harus foto sama apar nih sama orang tua di depan rumah masing-masing, kasih timestamp. Jadi harus dipaksa karena memang nggak diurus sama Pemda kalau masalah kebakaran. Tapi kalau kerugiannya udah kita parahnya luar biasa. Ya. Nah, makanya Kesbangpol bergerak selain untuk penguatan gempar, gerakan masyarakat punya apar, swadaya tentunya. Dan ini juga harganya masih terjangkau lah, dan udah ada di online segala tuh, online shop. Jadi bisa kita dorong. Nah, memang kita berharap selain memberikan pemahaman terkait pentingnya untuk pemilu, dan tadi disampaikan oleh Bang Rahadi, ingat nih adik-adik, nanti lewat Pak Guru dan Bu Guru, dan diingetin buat orang tuanya tuh yang tadi saya bilang, dan Bang Rahadi bilang, pada tanggal 27 Rabu November itu hari yang diliburkan. Ya. Jadi kalau hari libur itu biasanya kan dikasih jajan 2 kali lipat tuh ya. Mungkin biasanya sehari cuma 50.000 dikasih 100.000. Iya, betul. Karena 2 kali lipat. Nah, itu buat orang tua nih kalau bisa jangan dikasih jajan tuh pada pagi harinya Sebelum nyoblos. Abang dan kakak datang dulu ke TPS, nyoblos, pakai tinta di kelingkingnya, Foto baru ya. foto timestamp baru di store, baru ditransfer. Ini sih nyampein sambil bercanda, tetapi ini salah satu juga cara gitu loh. Meyakini karena tadi pemilih pemula ada 20%. Nah, kita berharap target minimal 70 atau 75 angka pemilih itu mudah-mudahan bisa kita capai. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih terutama buat jajaran FPK dan forum-forum Kesbangpol, kemudian teman-teman KPU Bawaslu, karena ini emang non DPA ya, karena semangat tinggi dan bisa memaksimalkan tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta Selatan, akhirnya kita bisa bekerja. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf ya dalam rangkaian hari pertama sampai dengan hari terakhir. Sebenarnya sih rencananya 100 kali sebenarnya. Allah, 100 kali. Masih ada. Cuman Teh Lia berasa keberatan. Karena kita udah mulai kebagian ngelipetin kertas suara ya, Bang Hermal ya. Sudah mulai. Kertas suara udah kita lipetin, ini tertunda nih. Jadi harusnya saya tadi malam nih udah mulai ngelipet-lipet. Cuman untuk hari ini terakhir kita masih gabung di sini. Saya pikir tidak ada pertanyaan yang lebih penting lagi kan ya? Iya. Nggak ada. Terima kasih buat Bang Andi. Nggak pernah ketemu sebenarnya Bang Andi. Iya, sibuknya luar biasa. Cuman karena online kita bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti di sela-sela tugas kita bisa ketemu lagi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, door prize-nya 1 atau 2? Masih 1 lagi, Pak. Oh, 1 lagi. Buat yang online. Oh, buat yang online. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus buat Pak Kasuban ya. Luar biasa ya. Ini adalah kegiatan yang memang luar biasa ya. Jadi inisiatif dari Kesbangpol untuk memaksimalkan potensi suara yang harus kita dorong. Baik, sebelum ditutup kita berikan undian. Kita putar dulu ya. Kita putar dulu buat yang online ya, yang tadi sudah absen ya. Baik, kita putar sekali lagi agak kencang. Akan mendapatkan apar lagi yang nanti akan diambil langsung ke lantai 6 Kesbangpol Jakarta Selatan. Siapakah dia? Presiden. Pak Presiden ya. Masya Allah Pak Soeharto. Selamat Pak Soeharto. Luar biasa nih Pak Soeharto. Bapak. Oh bukan. Bukan online. Offline. Pak Enggak, tadi saya di awal tadi saya lihat Bapak juga sempat ngecek Zoom. Oke. Nah, itu berarti Bapak. Oh berarti Bapak. Berarti Bapak.
kita berikan rezekinya ya Bang. Rezeki luar biasa ya. Langsung. Langsung. Pak Guru saya lihat soalnya. Pak Guru. Waduh. Langsung dari Pak Kusuban. Luar biasa. Sini Bapak sini, Bang Rani di pinggir. Luar biasa. Siapa? Dua. Hah? Sela? Yang tadi dapat. Oh iya, Sela. Kok bisa bareng begini? Ini rezeki ini. Guru dan murid yang dapat ya. Luar biasa. Ini Bang Jamal. Aparnya di bawah. FPK gabung kuat nggak nih? Siap. Ayo, FPK izin. Sekalian. Bang aja. Ayo. Buka dapurnya sekalian aja. Enggak, kuat, katanya kuat. Kuat. Ini satu sekolah diborong ini. Aduh. Emang enggak? Ya. Aduh lah. Cucu, datangnya itu memang membawa. Sela di tengah sini. Sini kak. Ya, kakak di situ. Kuat kan? Sini ada, boleh? Bapak pendeta boleh? Ada, bisa panggil nggak sebentar? Oh iya. Sekalian ya Pak ya, Pak Jemi, pendeta Jemi. Pendeta Jemi ada di. Pendeta Jemi ada di ruangan. Aku curiga nih ada hackernya nih. Enggak, bukan begitu. Jarak dekat. Dia bisa muter, terus kok yang dapat Bapak Guru. Gue curiga nih. Enggak, udah palanya kelihatan. Pak Pendeta, izin dia sini Pak Pendeta. Oh, Pak Pendeta yang ngasih kalau gitu. Sini Pak Pendeta. Ternyata diborong door prize-nya sama sekolah yang hadir. Izin Bapak kasih. Ya, kita foto bareng. Kita lihat ke depan aja kali ini. Masih? Kurang kesini. Kurang. Tadi saya tanya Bang Jerman, ini kuat nggak? Banyak orang. Kuat ternyata. Ya. Kurang kesini. Iya. Ya. Dapat. Nah, ada kan. Boleh yang sempet ngangkat tangan boleh, kalau yang enggak apa-apa. Semuanya kita sudah selesai. Saya juga Pak Pendeta. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Gereja Petra Indonesia, kepada Pendeta Jemi, juga para pengurus yang lain ya yang mungkin hari ini belum bisa hadir, dan tentunya buat para hadirin yang sudah hadir di Auckland di tempat ini, juga kawan-kawan yang ada di online. Jadi kita pastikan kita dibuka. Sukseskan pilkada Yang di luar dibuka. tanggal 27 November di Jakarta Selatan dengan meningkatkan partisipasi kita ya. Adik-adik datang nanti ke tempat pencoblosan, memastikan 20% dari kalian yang Gen Z ini betul-betul hadir di TPS tadi. Dan dari kami mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ini menjadi satu bentuk kekuatan kita untuk mengawal Jakarta Selatan yang rukun, aman, dan tentunya bisa memastikan Rukun, guyup, solid. Nah, Rukun, mau dibunyiin nggak? Nggak usah. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi, dan kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin, puji Tuhan semuanya, dan selamat sore, salam Pancasila. Oh ya, Gini. Oh ya, sekolah. Sini kakak, abang. Sini. Terima kasih ya teman-teman yang di sekolah sana ya. Yuk, yang di. Ya, kakak makasih. Pak Pendeta, kita foto bareng. Bang Ranu, makasih Bang Ranu. Ini siswa-siswa ya. Coba di halaman berikutnya kak, coba geser. Ayo, SM, Pak Guru. Oh, Di tengah sama Pak Pendeta. Ayo. Boleh kakak, sini abang. Pak Bari. Terima kasih. SMK 3 FPK, ayo. Kita di bawah sini aja kan ini. Iya. Oh yang cowok. Enggak, ini Ini harus seberang-seberangan nih abang nih sama gue nih.